Salam damai sejahtera, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang bertemakan merubuhkan tembok pemisah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau senantiasa membuka jalan bagi kami, sehingga hidup yang penuh sekat dan pemisahan diubahkan menjadi hidup yang penuh perdamaian dengan Tuhan, sesama, dan seluruh semesta. Jika sebentar kami akan kembali merenungkan sabda Tuhan, mohon Engkau yang menolong kami, Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, sehingga di dalam perjumpaan virtual kami ini, Tuhan menyatukan di dalam kuasa firman yang mengubahkan kehidupan. Bersabdalah, ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Efesus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 14. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masyarakat kita punya kebiasaan untuk membangun tembok. Tembok dianggap sebagai representasi rasa aman. Bayangkanlah kalau rumah kita tidak ada temboknya, kita tidak akan punya privasi. Apapun yang dilakukan bisa dilihat orang lain. Dan bahkan tidak ada rasa aman. Apapun yang dimiliki bisa saja dicuri oleh orang lain. Tanpa tembok, orang mungkin tak nyenyak ketika tidur. Tanpa tembok, orang berada di dalam keresahan yang tiada henti. Oleh karena itu, kecenderungan manusia untuk membangun tembok sesungguhnya adalah kecenderungan yang wajar, manusiawi, karena setiap kita butuh rasa aman. Tembok-tembok yang tinggi dibangun di sekeliling rumah. Bahkan bukan hanya tembok fisik, tetapi manusia juga seringkali membangun tembok yang tidak kelihatan. Dalam sejarah kita mengenal atau kita tahu politik segregasi. Itu terjadi di banyak negara, termasuk di Amerika dan bahkan Indonesia juga. Kalau di Amerika, segregasinya pemisahan dengan sengaja orang kulit putih dengan kulit hitam pada masa lampau. Dan itulah yang digugat oleh Martin Luther King Jr. dan kawan-kawan. Di Indonesia sejak 1825, pemerintah Kerajaan Hindia Belanda membagi masyarakat kita dalam 3 lapis atau 3 tembok yang berbeda. Ada kalangan masyarakat Barat dan Western, ya, Barat ya, Western juga ya, Barat, Belanda, Amerika, pokoknya yang Barat-Barat, yang Eropa itu mereka berada di tempat yang paling tinggi, punya banyak keistimewaan. Lalu ada masyarakat Asia, yaitu orang-orang Tiongkok, orang-orang dari China, dan Arab, dan India. Para migran itu yang sebagian besar adalah pedagang, dimasukkan dalam masyarakat kelas 2. Dan juga inlander, atau orang-orang pribumi. Siapakah itu? Orang-orang yang dianggap oleh Belanda sebagai orang-orang yang sudah ada dan tinggal di bumi Nusantara.
Mereka yang dianggap sebagai pemilik tanah itu justru ditempatkan di jajaran paling rendah. Pemisahan-pemisahan itu bahkan terasa setelah Indonesia merdeka. Masyarakat kita masih terbelah, mengagumi kebudayaan Barat. Orang-orang dari Arab dan Tiongkok merasa bahwa dirinya secara sosial lebih tinggi, sementara orang-orang pribumi menaruh dendam, kecemburuan, dan bahkan itu bisa meledak kapan saja. Bahkan terjadi di pra-orde reformasi. Kita tahu bangkitnya kecemburuan dan dendam dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri pribumi dan menyasar etnis Tionghoa. Itu sesungguhnya merupakan dampak dari politik segregasi peninggalan penjajah. Segregasi atau pemisahan yang disengaja atas dasar status sosial, suku atau etnis, budaya, pola pikir, itu adalah tembok-tembok yang tidak kelihatan, yang bisa merusak kehidupan. Di balik tembok-tembok tersebut, orang merasa bebas dari gangguan, terlindung dari ancaman, atau lebih tepatnya, terlindung dari perasaan terancam. Tetapi benarkah kehidupan di balik tembok itu memberi rasa aman? Jawabnya adalah tidak. Rasa aman yang diberikan oleh kehidupan di balik tembok adalah rasa aman yang prematur. Di balik tembok, udara pengap, panas, pandangan menjadi sempit dan terbatas, dan tembok-tembok non-fisik itu memenjarakan, menciptakan keterpisahan dan keterasingan. Mereka yang berada di dalam tembok yang sama biasanya sangat loyal, sangat setia, solider, militan terhadap anggota orang-orang yang ada di dalam tembok yang sama. Dan kemudian orang melihat mereka yang di luar temboknya, tembok suku, tembok agama, tembok status sosial, tembok budaya, itu sebagai ancaman. Oleh karena itu di Indonesia sudah biasa orang berbeda agama merasa saling terancam. Suku yang satu menganggap suku yang lain lebih rendah atau kurang beradab. Itu akibat apa? Tembok. Apabila mereka yang di luar tembok sebagai ancaman dan lawan, maka kehidupan manusia itu menjadi kerdil. Dan kemudian hubungan antar manusia yang seharusnya menjadi hubungan yang wajar, itu mustahil karena apa? Selalu ada prasangka. Oleh karena itu, hidup di balik tembok bukan saja tidak nyaman, tetapi sesungguhnya juga tidak tentram. Rasul Paulus di dalam Efesus 2, 13-14 yang tadi kita baca, mengatakan bahwa dalam Yesus, kamu yang dahulu jauh menjadi dekat. Tuhan Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera dengan cara merobohkan tembok pemisah yang merintangi hubungan antara Allah dengan manusia, merintangi dan memecah belah hubungan antara manusia dengan sesamanya, dan bahkan manusia dengan lingkungannya, dengan alamnya, karena ada tembok-tembok yang dibangun. Garis vertikal dan horizontal pada simbol salib sesungguhnya menggambarkan Yesus yang menjadi jembatan, bisa ditafsirkan begitu. Tuhan Yesus datang bukan untuk membangun tembok sehingga orang-orang yang percaya kepadanya tinggal di dalam komunitas kekristenan dan kemudian menganggap orang lain itu di luar Kristen. Malah sebaliknya, Tuhan membebaskan manusia dari kungkungan semua tembok pemisah, termasuk tembok-tembok pemisah yang agamiah, lalu mengikat saudara, Bapak, Ibu, dan saya
dalam solidaritas kemanusiaan yang seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya. Jadi, jika kita mengaku sebagai orang-orang yang hidup baru dalam Kristus, kita dipanggil untuk meninggalkan gaya hidup lama kita. Bertobat dari gaya hidup yang membeda-bedakan. Gaya hidup yang membangun tembok. Hidup baru itu semakin nampak jika kita membangun jembatan. Yang terpisah, kita damaikan. Yang saling mengasingkan, kita perjumpakan. Dan bahkan diri kita sendiri selalu masuk dalam ruang perjumpaan dan persaudaraan dengan sesama dan semesta. Kita terbuka untuk disapa dan menyapa sesama tanpa prasangka buruk. Dan dengan begitulah kita disebut sebagai anak-anak Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Selamat merobohkan tembok pemisah kehidupan. Mari kita berdoa. Mampukanlah kami untuk mengalahkan segala warisan pikiran manusia yang membuat kami selalu merasa lebih istimewa atau membuat kami merasa kecil, kerdil, dan terasing. Jadikanlah Kristus dan semangatnya mewujud melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin.